Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bapak, guru-guru kami yang kami hormati, alhamdulillah pada saat ini kita dalam keadaan sehat, meskipun capek kali ya. Tapi ya kita nikmati aja, nanti hingga capeknya capek juga mengikuti kita. Bapak, pada kesempatan ini kita tidak meninjau ulang tentang visi misi. Asumsinya ya ini yang kita sepakati, begitu ya, asumsinya. Sehingga terkait dengan semua yang kita lakukan di sekolah ini, baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, mengarah pada pencapaian visi. Dan ini pripun disepakati buatan visinya tetap ini saja. Artinya kalau ini disepakati kita tidak usah berkutat pada ini, karena bisa jadi nanti kalau PSP itu betul-betul bisa ke sekolah ini, barangkali juga permintaannya mengubah visi. Dan daripada sekarang mengubah visi kayak ikut ditinjau ulang, mending kita sepakati ini saja. Yang penting dari sini kita menerjemahkan untuk program kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian terkait dengan intrakurikuler, kemarin saya sama Pak Joko koordinasi di dinas sampai jam 4 sore waktu itu. Intinya Ibu Bapak, tidak ada yang berubah dari segi pembagian tugas maupun jadwal dengan kurikulum 2013. Jadi misalnya agama itu ditulis 3, bukan 2, bukan 2+1, tapi 3. Begitu juga di jadwal juga tampak 3. Itu untuk pola yang di sekolah yang dilakukan studi tiru oleh Dinas Pendidikan bersama MKKS. Dan saya cocok itu. Jadi memang dari itu tidak ada yang berubah dari segi pembagian tugas maupun tampak pada jam ngajarnya. Cuma jadi persoalan adalah bagaimana dengan proyeknya. Nah, yang penting proyek itu dalam kurun waktu 1 tahun itu di total 360 jam pelajaran. Dengan jumlah proyek bisa 3 sampai 4. Nah, terkait dengan itu Ibu Bapak, nanti kalau kita mau ngacu sama dengan hasil studi tiru, maka kita nanti jam ngajarnya sama seperti K13, cuma pada pekan tertentu itu adalah untuk proyek pada pekan tertentu, dengan asumsi bahwa dalam 1 tahun kita menyelesaikan 3 proyek, maka berarti per proyek kalau di rata-rata adalah 120 jam. 120 jam itu kalau mengacu pada jam pembelajaran kita, sepekan itu 40 jam, bahkan 41 jam, dianggap 40. Berarti untuk mencapai 120 perlu 3 pekan untuk 1 proyek. Jadi 1 proyek 3 pekan, 3 pekan full ya. Dengan demikian maka ini saya mengotak-atik ini tadi. Ini misalnya ya, yang kita sepakati dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan elemennya ini, sub-elemennya ini. Kita bisa mengambil tema bangunlah jiwa raganya. Kemudian bentuk proyeknya misalnya adalah kreasi senam, misalnya begitu. Jadi anak berkelompok itu untuk membuat kreasi senam. Kreasi senamnya ini misalnya kreasi senam poco-poco atau bagaimana gitu misalnya ya. Nah, ini anak diberi jam proyek itu pada Agustus pekan ketiga. Jadi sepekan. Nanti September pekan kedua juga begitu. September pekan kedua ini free semua untuk proyek. Proyek apa? Proyek ini kreasi senam. Kemudian Oktober pekan ke-1 gitu misalnya.
Nah ini kalau di total 120 jam pelajaran untuk menyelesaikan proyek kreasi senam, misalnya begitu. Nah nanti yang di apa namanya, indikator yang dicermati adalah indikator ini, indikator pada aspek-aspek ini, misalnya apakah dia tentang merawat diri dan lain-lain itu. Kemudian karya tindakannya itu orisinil apa tidak, misalnya dari senam yang dihasilkan. Kerjasama timnya gimana, komunikasi untuk mencapai tujuan itu bagaimana, saling tergantung macam-macam. Itu sudah ada buku panduannya terkait dengan rincian sub elemen ini. Jadi untuk ini misalnya, untuk proyek pertama, proyek tentang bangunlah jiwa raganya ini diselesaikan pada 3 pekan tidak berurutan. Jadi kalau 3 pekan berurutan, dikira rati ulang mana wae, tolong minggu bocah proyek kayak dikira rati ulang. Ya diselang-seling. Ya misalnya ini, kenapa Agustus pekan ketiga? Karena barangkali kita mempersiapkan proyek ini sendiri masih perlu waktu. Baru ketika sudah konsepnya matang, di launching pekan ketiga sudah dimulai proyek pada Agustus. Nanti September pekan kedua itu juga diadakan proyek lagi untuk menyelesaikan ini. Nanti pada Oktober pekan pertama itu sudah proyek yang terakhir. Begitu juga untuk proyek yang kedua, misalnya kebinekaan global. Ini targetnya kreasi seni peran misalnya. Kreasi seni peran macam-macam. Nyanyi ya silahkan, karaoke silahkan, tari silahkan. Nah, kenapa ini perlu ini? Saya punya gambaran nanti pada bulan Mei, pertengahan atau akhir Mei, itu kita bisa memamerkan atau mempertunjukkan semua proyek-proyeknya ini ke seluruh warga sekolah. Syukur kalau ke masyarakat umum. Jadi nanti di Mei itu kreasi anak maupun produk anak ini kita pamerkan. Misalnya ini ya, kemudian ini misalnya November pekan kedua, Desember pekan kedua ini baru ulangan jadi. Baru ulangan jangan proyek nggak apa-apa, karena beda urusan proyek dengan raputan. Proyek ini nanti dilaporkan di akhir tahun, bukan di tiap semester proyek itu. Sehingga pada selesai ulangan misalnya, kalau kita adakan ulangan, itu anak kerjakan proyek Desember pekan kedua. Begitu juga nanti ini misalnya ditarget selesai Januari pekan ketiga, nanti proyek pekan ketiga ini untuk mengasah tentang kreasi seninya. Ini bisa solo, bisa berpasangan, bisa terserah ya. Nah nanti proyek yang ketiga itu adalah kewirausahaan misalnya. Kewirausahaan ini adalah targetnya memproduksi karya usaha. Nah ini bisa sablon, bisa juga gaya apa yang pokoknya memproduksi yang bisa dijual, intinya gitu lah. Ini bisa macam-macam. Nah ini misalnya targetnya Maret pekan kedua, Maret pekan keempat untuk dikerepne ini, karena mengejar target April ini selesai harapannya. April pekan kedua ini sudah selesai proyek-proyek, nanti tinggal dimatangkan lagi hingga kemudian Mei pekan keempat ini kira-kira masa perpisahan kelas 3 ya, kira-kira masa perpisahan kelas 3. Atau apa, kalau kita ini juga masa ngegas untuk PPDB. Nah pada saat itulah kita pamerkan semua ini dengan tema terserah kita. Ini saya sebut big show proyek itu ya. Jadi mempertunjukkan, memamerkan karya-karya kita ini di bulan Mei pekan terakhir. Kalau bisa semua yang dilakukan oleh anak ini nanti bisa dipamerkan. Sebenarnya ini lebih memberi keleluasaan ke anak untuk berkreasi sendiri sebenarnya. Iya. Ya, biar berkreasi sendiri. Namun kalau di awal-awal itu dipoles aja ya nggak apa-apa juga gitu ya.
Wes monggo, intinya ini pertemuan kita ini adalah apakah secara garis besar ini disepakati. Pripun Ibu Bapak? Sepakat ya. Jadi ini titik tekannya di 3 hal itu yang endingnya nanti pada menjelang perpisahan itu bisa kita suguhkan ke hasil dari ini semua hingga menjadi daya tarik pada PPDB. Termasuk ini juga perlu kita sepakati, apakah kita sepakat jika ukuran kesuksesan kita setahun ini adalah pada PPDB. Tahun depan. Pripun? PPDB tahun depan. Iya, tahun depan. Sepakat buatan. Karena kalau kita sepakati ukuran keberhasilan kita adalah PPDB tahun depan, maka seluruh daya dukung kita itu harus mengarah ke sana. Padahal ukurannya itu ada peningkatan jumlah. Iya, betul loh. Ya, kalau ini kita sepakati memang ukuran kesuksesan kita itu, maka seluruh daya dukung kita itu mengarah ke sana. Seluruh sumber daya, seluruh kegiatan, seluruh itu mengarah untuk ke peningkatan jumlah info. Dan sepakati ya berarti piye caranya apapun yang kita lakukan itu ke sana gitu. Pripun? Parano pripun parano? Akan Pak. Ngoten nggih. Siswanya berkembang dan ada berhasil. Ya kalau itu pendengar kita semua sejak awal sudah kita siapkan, seharusnya juga ada hasil seharusnya itu. Tapi kalau ternyata tidak mencapai itu, toh dari awal sudah kita wis metren-metren ke sana, itu berarti kan faktor lain ya yang kita tidak karena lalai begitu. Pun sepakat nggih? Sepakat. Nggih, alhamdulillah. Jadi terkait dengan ini proyek kita sepakati sementara ini. Kemudian terkait ekstra. Ekstra ini kalau target kita memang di PPDB, ekstra kita itu juga hendaknya berbuah. Lah, ekstra yang berbuah itu ya artinya setelah dilakukan ekstra, hasil dari ekstra itu bisa dilihat. Nah, bisa dilihat. Sehingga terkait dengan hal ini ada beberapa ekstra yang barangkali perlu kita pertimbangkan untuk kita suguhkan. Kalau pramuka sudah tidak bisa ditawar. Untuk ekstra pramuka itu sudah baku, memang harus begitu. Cuma stylenya itu saya berharap betul-betul SKU itu dicapai. Kita ingin dalam waktu 2 tahun itu ada yang kita prospek untuk Garuda. Kita prospek jadi Garuda. Itu level tertinggi pramuka itu Garuda itu. Nah, untuk bisa ke sana maka SKU harus tuntas kepada bersangkutan. Kemudian juga mulai kelas 7 ini sudah mulai dipilih siapa anak yang menonjol, dipilih. Kemudian kita bikin bahwa dia itu bukan anak sembarangan, itu juga harus disetting. Mulai dari dia di plotting jadi pengurus apa macam-macam itu harus diasah, keterampilannya juga harus diasah. Termasuk SKU dalam setiap pertemuan itu juga ditarget, jangan cuma 1 SKU. Kalau bisa itu sekali datang itu beberapa SKU. Dan hal yang paling efektif untuk mencapai banyak SKU dalam satu pertemuan itu adalah melalui penjelajahan. Jadi ketika penjelajahan kan ada banyak pos itu. Nah, ketika banyak pos itu di setiap pos itu bisa untuk mencapai SKU. Dan itu mumpung juga ada event proyek, itu dari proyek yang 1 minggu itu bisa 1 hari untuk pramuka. Ya jenenge ya proyek ora apa-apa, pekan proyek, tapi 1 hari itu pramuka. 1 hari pramuka itu adalah ya penggunaannya digunakan untuk penjelajahan dengan melibatkan banyak guru, melibatkan banyak kakak kelas yang pada saat itu seharusnya KBM, ketika ada penjelajahan ya nggak apa-apa, untuk proses KBM-nya juga tidak dilakukan, tapi ikut ekstra penjelajahan, sehingga target kita untuk menuntaskan SKU itu bisa tuntas
sehingga ada beberapa anak nanti yang bisa sampai ke level Garuda. Saya rasa bisa, wong yang lain aja bisa dari waktu yang sama. Kalau kita serius ke sana itu juga bisa. Memang konsekuensinya ya kalau memang ya biaya, tapi nggak apa-apa. Memang seluruh biaya itu kan untuk mensupport peningkatan mutu sebenarnya, nggak apa-apa. Itu yang pramuka. Pripun disepakati niki model pramuka ngoten niku. Oke. Jadi pramukanya target penuntasan SKU, kemudian target goalnya adalah ada yang sampai Garuda, level Garuda. Kemudian yang untuk mensupport itu juga sekali-kali kita mengundang pelatih dari Warcap ya. Itu yang pertama, pramuka. Yang kedua, bahwa apapun yang kita lakukan ini akan tampak sepi ya, tidak begitu terekspos keluar ketika memang tidak ada yang mengekspos. Lah saya berharap yang saya munculkan spontan itu ya, yang saya menyebut edit video sama jurnalistik itu kemudian oleh Pak Joko agak diperluas menjadi multimedia yang edit video itu. Saya rasa itu juga menjadi tren positif ketika ini kita lakukan. Itu tidak sulit. Jadi anak ketika diajari edit video, diajari untuk Photoshop atau Corel Draw, itu jauh lebih cepat daripada kita sebenarnya. Cuma yang ngajari aja, yang menstimulan aja yang belum ada ya, sehingga mereka mungkin belum bisa optimal. Tapi sekali dia tahu itu akan jauh lebih jenenge sinau ki sing paling penting namanya membelajarkan anak itu ya. Yang paling penting itu adalah anak rasa ingin tahunya lebih tinggi. Itu sebenarnya suksesnya belajar di situ ya. Tujuan kita ngulang itu ben bocah ki penuasaran banget. Nah, itu sudah sukses itu. Soal apa yang dipelajari soal carry, tapi yang penting itu. Dan dari sini kemudian saya berharap kita menyepakati ada ekstra multimedia. Siapapun pembinanya nggak masalah. Saya juga siap membackup kalau itu tidak lama, paling cuma sekali pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan sudah selesai. Selanjutnya penugasan itu sudah ngalir sendiri ke anak. Termasuk jurnalistik. Jurnalistik itu hanya sekali diberi style jurnal, style membuat liputan. Contohnya di web itu membuat liputan. Paling liputan itu cuma 3 paragraf kira-kira ya. Cuma menjelaskan 5W, 1H apa itu. Itu aja. Itu ketika ada beberapa anak yang memang sudah diploting sejak awal untuk diploting jadi jurnalis di sekolah ini, kalau perlu ya kita buatkan studionya. Studionya dekat yang sekarang jadi gudang itu, dekat kepala sekolah itu. Saya rasa juga jadi tren juga kalau di situ tulis studio gitu. Iya, studio. Ya, isinya di situ adalah anak yang pinter masalah multimedia sama jurnalis itu. Nah, nanti kalau ada acara-acara ya sudah anak itu aja yang dia sudah silahkan kamu olah itu. Dan nanti anak difasilitasi buat blog atau buat web ya, web gratis itu. Ya sudah, anak sudah diberi panggung, diberi bekal macam-macam. Insya Allah itu akan mengangkat nama sekolah kita. Kalau browsing SMP 2 Tulaan itu sudah di grade atas. Karena kalau kita melakukan tapi tidak ada yang memblow up juga ya sepi-sepi saja. Sehingga kalau ini saya juga minta pertimbangan, disepakati nomor boten untuk ekstra multimedia dan ekstra jurnalistik. Ribut. Ya artinya kalau untuk ekstra 1 semester misalnya, kemudian hanya video itu 1 bulan satu pertemuan aja bisa jadi tuntas itu. Diajari edit video sudah tuntas. Lah, padahal ekstra kan kalau kan ada tambahan yang lain. Nah, itu diajari Corel, diajari Photoshop, pakai laptop.
Kalau videonya saya ngajari sekali pertemuan aja jenengan itu bisa ya, edit video itu bisa. Anak-anak nanti juga begitu ya. Itu bisa. Video memang tidak memerlukan laptop, bahkan saya selama ini edit video tidak perlu laptop ya. Kecuali kalau materi yang memang dari laptop, PowerPoint, Excel, Word, macam-macam itu ya, yaitu berarti yaitu laptop baru saya videokan, saya ubah ke, tapi ngeditnya tetap di HP. Ribet, sepakati mboten, yang penting program ini sepakati mboten. Sepakat ya? Tapi khusus ini yang video termasuk yang TI itu saya berharap kita semua juga belajar bareng. Belajar bareng. Setiap ada kesempatan ini ya saya nyampaikan itu aja. Satu teknik gitu aja ya. Karena ada tuntutan kita saat ini itu adalah memang bisa itu dan itu tidak sulit. Makanya kalau yang penting kita mau gitu, kita latihan bareng, pasti hebat ya, pasti hebat kalau kita saling berbagi dalam hal itu. Saya tidak mewajibkan, tidak menekan, tidak itu. Tapi mari kita bareng-bareng hingga kemudian kita memiliki kepuasan sendiri ya, untuk kerja. Sepakat ya intinya ya, ekstranya tadi. Nah, untuk pembina ini kalau yang multimedia itu saya gambaran saya Mas Dian itu. Ya. Kemudian kalau yang jurnalistik ini monggo bahasa cocoknya ini. Pokoknya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia lah, nggak masalah. Pokoknya yang penting ada pembinaannya. Soal bagaimana kami bisa mendampingi lah, ya. Kami bisa mendampingi, termasuk sekali-kali nanti mengundang wartawan untuk memberi. Karena kalau kita sering mengundang luar, view-nya itu juga memberi brand image pada sekolah kita. Tapi kalau kita tidak pernah mengadakan itu ya apa kelebihan sekolah kita juga tidak nampak. Alhamdulillah sudah disepakati untuk ekstra multimedia sama ekstra jurnalistik. Nah untuk ekstra jurnalistik ini nanti ya sedikit kita ragati, kita beri rompi atau apa itu sehingga anak-anak kita kalau ada acara luar ya kita culne untuk meliput untuk tampak di situ anak-anak kita. Paling diragati kayak rompi seneng kita gitu. Meskipun itu rompi inventaris, kuwi tinggal lek pas meliput, lek ora palanya kantor neh gitu rompine. Ya ini tukang sablon kita itu tinggal memberdayakan saja. Termasuk nanti produk anak kalau kurang rame ya punya produk jenengan go yang sekolahan nggih ngerame-ngeramekne gitu. Pas event show itu. Ngaten nggih? Jadi ekstra pramuka sudah, ekstra multimedia video sudah kita sepakati. Lah, ekstra PR itu karena event tertentu juga dibutuhkan dan itu juga suatu yang wajib sebenarnya. Wajib dalam arti sekolah oleh orang DPMR ini juga dipertanyakan itu keberadaan sekolah. Maka ini juga tetap ada. Ya. Kalau ada yang lain, nopo gimana? Tari. Oke. Tari, Pak. Tambah tari. Oh ya, jadi termasuk kita punya alat itu secara tidak langsung adalah wajib kita memanfaatkan alat itu dengan maksimal. Yang berarti ekstra karawitan dengan serat Pak Joko. Ekstra karawitan dengan serat dan ekstra musik. Ada alat musik kan? Ada ekstra musik. Meskipun barangkali untuk ekstranya itu ya diintensifkan pada event-event tertentu barangkali tidak full gitu ya. Pas event tertentu memang targetnya 1 bulan lagi tampil, dan barangkali begitu itu dimatangkan. Sementara cukup nggih ekstra. Pokoknya
ekstranya kita sepakati dulu, kemudian kita pikir dampak dari itu. Ya nanti kalaupun terpaksa kita belum bisa ngeragati penuh terkait kamera misalnya, yes, yang penting nyongklang kamera ngono wae sing digunakne HP ini. Oke, jadi kalau jagrag itu kan sudah ada itu yang ada. Ya. Itu nggih. Langsung Pak ke personel pembina. Pembina nggih. Pramuganya Pak Mahfud sama Bu Siti Rofiah. Iya, nggih, monggo. Nggih. Koordinatornya itu. Iya. Kemudian multimedia Mardian, jurnalistiknya Putita atau Pak Arum? Iya. Oke. Atau biar ada tambahan job kan ini koordinatornya Putita. Nggih. Kemudian PMR Bu Marina, koordinator untuk menambah jumlah jam. Kemudian tarinya Bu Musliah, koordinatornya. Karawitan Pak Samsu. Kemudian musik Pak Agung Mutia. Ada nih. Nggih. Ada yang ketersip? Betul nggih? Nggih. Jadi itu Bapak, monggo Pak Joko nanti di SK-kan itu dimasukkan. Kemudian yang bisa dan sekaligus ditawarkan ke anak terkait dengan ekstra pilihan itu. Yang ekstra wajib adalah pramuka, kemudian pilihannya bisa milih 2 Pak, anak itu pilihannya itu. Nah, semoga dengan itu nanti segera terpetakan yang tertarik. Kemudian, tapi sebenarnya yang jurnalis itu bisa jadi karena anak tidak paham itu tidak begitu diminati. Lah untuk ini kami mohon kepada guru bahasa kelas 7 maupun kelas 8 coba diberi penugasan untuk coba kamu beritakan saat pembukaan pas upacara pembukaan MPLS. Nanti karena akan terlihat siapa yang mening dalam cerita itu siapa gitu. Dan nanti kalau sudah ketemu anaknya yang itu, mungkin nanti bisa ditawari untuk ekstra jurnalis, diberi gambaran bahwa ini kalau kamu tekun ini nanti perspektif dan lain-lain itu bisa di kader. Jurnalis tidak banyak nggak apa-apa. Ada 5 anak yang tertarik nggak apa-apa. 5 anak itu diintensifkan nggak apa-apa. Termasuk edit video macam-macam ini kan ya sebenarnya oke ya apa-apa. Kita bisa memfasilitasi banyak anak yang tertarik itu dengan cara berjenjang mengajari bisa. Tapi nanti dari segi kalau itu bisa jamnya diakui, pesertanya minimal 20 Pak. Oh ya kalau peserta ya yang nggak masalah. Nanti kita lihat dulu datanya, nanti kemudian bagaimana kita skenario itu. Sama tekam ya. Jadi itu tentang intra, ekstra, sama kurikuler planning kita itu. Sama tekam ya. Pak, masih satu sih. Lagi bingung itu masalah untuk proyek. Itu nanti hanya kelas 7 atau juga kelas 7, 8, 9. Kelas 7 Pak. Cuma kelas 7. Jadi untuk proyek itu nanti kelas 8, 9 juga masih KPS. KPS biasa. Oke. Kelas 7 nanti. Oke. Terus terkait dengan ini Bapak, terkait proyek agar bisa berjalan itu mungkin nanti yang mengegulkan proyek, yang mensosialisasikan proyek itu wali kelas masing-masing, karena tidak ada guru khusus pada proyek ini, karena semua guru adalah yang mendampingi proyek sebenarnya. Tapi tidak ada guru proyek khusus. Sehingga terkait dengan ini nanti yang menyampaikan proyek pekan depan itu proyek apa yang mendampingi hingga kemudian anak satu kelas itu dinamis adalah wali kelas.
Namun semua guru itu masuk ke kelas itu sesuai jadwal normatif untuk mendampingi proyek. Ya, jadi seperti jadwal normatif, dengan 3 jam hari Senin, itu ya 3 jam hari Senin ke situ untuk mendampingi proyek. Tapi sing kerja ben bocah. Tapi sing mulai menggerakkan itu termasuk agar itu daya dukungnya lancar wali kelas. Dalam arti apa? Kalau bisa di kelas itu diberi wacana untuk iuran kelas untuk apa? Ya kebutuhan kelas sendiri biar dikelola anak sendiri. Barangkali untuk kebutuhan proyek itu anak perlu cat apa-apa itu biar anak sendiri gitu. Lah soal anunya gimana? Yang penting uang itu dipegang oleh anak. Kemudian ya kalaupun dititipkan untuk aman teman-teman, pokoknya ini adalah di bawah bimbingan wali kelas. Sehingga ketika butuh ini itu biar koyo-koyo kayak RT itu loh. Kayak RT itu kan ada iuran RT, kalau ada kebutuhan RT yang ngambil kas RT begitu. Pripun nek ngoten? Nggih. Oke, alhamdulillah itu rapat kita. Kemudian ada satu lagi yang ini mendesak Pak Joko. Mohon segera diprint yang numerasi literasi, soal-soal numerasi literasi dari Merdeka Mengajar itu. Kemudian coba kita lihat di jumlah halamannya berapa setelah semua di print untuk mempersiapkan kelas 8 karena bulan September sudah AKM anak itu. Cuma anaknya siapa ini belum jelas ya, belum jelas. Yang penting disiapnya kayak berarti ragate butuh biro itu harus di Pumpung ini juga belum merubah rencana anggaran. Termasuk ini kebutuhan honor ekstra hingga kemudian diestimasi sampai 1 tahun itu akhirnya perlu berapa, itu kan menjadi bahan untuk perubahan anggaran, termasuk juga bahan untuk komunikasi ke komite. Untuk tahun ini komite kita upayakan memang di peningkatan mutu, selain memang nyarutan beberapa yang dari tanggungan itu. Jadi kita tidak memanfaatkan komite untuk proporsi fisik. Seandainya ada ya kira-kira monggo ngecat apa gitu kira-kira ya. Tidak banyak. Meskipun bukan berarti kita tidak mau bangun fisik ya. Kita ya kalau ada kesempatan bangun fisik kita bangun fisik, tapi tidak menggunakan anggaran sekolah, tidak menggunakan anggaran dari komite. Jaluk kalau bisa jaluk ke pemerintah ya, karena pada akhirnya semua sarana prasarana itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kita ini tanggung jawabnya mulang gitu, sehingga ini ya begitu ya. Pun cekap nggih. Mohon maaf atas segala hal yang kurang. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.